Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Ayu Evita dengan 3 digit terakhir 043. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi proyek kelompok SGDA 1 yang berjudul Pembentukan Adiposera pada Korban Mati Tenggelam. Bisa di next? Baik, di sini adalah nama-nama dari anggota SGDA 1. Bisa di next? Berikutnya akan dimulai dari bab 1 pendahuluan. Untuk teman-teman yang mempresentasikan, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Afi Ayi dengan NIM 101. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari student project grup SGDA 1. Jadi, menurut WHO 2002, tenggelam adalah proses mengalami gangguan pernapasan karena perendaman dalam cairan, sehingga menyebabkan kematian, kesakitan, atau tidak menyebabkan sakit. Di seluruh dunia, 0,7% dari kematian itu disebabkan oleh tenggelam, dengan kasus sekitar 500.000 kematian tiap tahunnya. Pada korban yang mati tenggelam, di lingkungan yang lembab dan hangat, dapat ditemukan pembentukan adiposir. Kondisi ini dapat membantu dalam mengawetkan bukti sehingga proses identifikasi dapat berjalan. Contohnya, jika pada mayat tersebut ada luka memar, maka luka memarnya itu akan tampak jelas. Lalu, tato juga masih dapat terlihat. Nah, dengan bantuan kemajuan teknologi, penelitian adiposir ini telah dikembangkan berdasarkan dari pengetahuan penelitian terdahulu mengenai komposisi kimia dari adiposir, sehingga memberikan informasi baru mengenai pembentukan dan komposisi penyusun dari adiposir ini. Baik, mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Alexandra Victoria Bowo dengan NIM 151. Izin untuk melanjutkan presentasi yaitu mengenai rumusan masalah pada studi project kali ini. Jadi untuk rumusan masalahnya yaitu apa definisi, kemudian apa etiologinya, serta apa saja faktor yang mempengaruhi, kemudian bagaimana pembentukan adiposir pada korban mati tenggelam. Selanjutnya yaitu bagaimana waktu terbentuknya, serta mekanisme, serta apa saja analisis kimia dari adiposir itu sendiri. Kemudian untuk tujuannya yaitu sesuai dengan rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, yaitu mengenai manfaat dari studi baca kali ini dibagi menjadi dua. Bagi penulis, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis mengenai bentukan adiposir pada korban mati tenggelam. Kemudian yang kedua, yaitu bagi masyarakat, penulisan studi project kali ini dapat membuka pemahaman masyarakat mengenai bentukan adiposir pada korban mati tenggelam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Diriam Samawati dengan NIM 077 izin menjelaskan terkait dengan definisi adiposera pada korban mati tenggelam. Definisi dari tenggelam itu sendiri menurut WHO adalah proses gangguan pernafasan akibat submersion, perendaman, dan juga atau immersion dalam cairan yang dapat mengakibatkan asfiksia dan juga kematian. Karakteristik mayat tenggelam itu sendiri yang pertama adalah proses pembusukannya lebih lambat daripada udara yang terbuka. Hal tersebut mengakibatkan dari bagian kepala cenderung lebih busuk karena lebih dekat dengan gravitasi. Dan selanjutnya adalah pembentukan adiposera yang cenderung terlihat pada korban yang mati dengan tenggelam lama. Hal tersebut berkaitan dengan serangkaian perubahan proses biokimia dan juga patologi setelah kematian, di antaranya algor mortis, livor mortis, rigor mortis, dan juga adiposera dan mumifikasi. Definisi dari adiposera itu sendiri adalah proses perubahan morfologis yang memiliki konsistensi lilin berwarna abu-abu akibat saponifikasi lemak. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dan waktu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Wan Syahmasya dengan 3 digit terlalu satu sini akan membahas mengenai etiologi adiposera pada korban mati tenggelam. Adapun pada korban mati tenggelam, maka di lingkungan sekitar jenazah itu akan lembab dan basah. Suhunya pun akan rendah. Karena di bawah air, maka aliran udaranya rendah. Dan jika penemuannya lama, maka waktu yang dilalui oleh jenazah tersebut lama di bawah air. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya hidrolisis lemak dalam tubuh yang disebabkan oleh bakteri biasanya, yaitu adalah Clostridium perfringens. Nah, hal ini akan membentuk adiposera pada korban mati tenggelam. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Dewi Tidak Sameka dengan 3 digit NIM terakhir 066. Izin untuk melanjutkan presentasi pada subbab 2.3 mengenai faktor yang mempengaruhi pembentukan adiposera pada korban mati tenggelam. Nah, adiposera ini merupakan suatu produk dekomposisi postmortem tahap akhir yang terbentuk dari jaringan adiposa yang terdapat dalam tubuh.
Nah, faktor-faktor atau beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan adiposera ini diantaranya yang pertama adalah jaringan lemak atau adiposa itu sendiri, kemudian yang kedua faktor lingkungan, yaitu suhu yang lembab, hangat, dan anaerobik, serta adanya mikroorganisme pengurai. Nah, adiposera biasanya berkembang dalam lingkungan anaerobik dan difasilitasi oleh anaerob degradatif seperti Clostridium perfringens dan Clostridium frigidicans. Mungkin sekian dapat saya jelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan adiposera. Untuk penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nilu Ketut Darmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 228. Izin untuk melanjutkan memaparkan materi mengenai waktu terbentuknya adiposera. Adiposera akan terbentuk dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi tubuh mayat yang lembab karena air, atau kondisi yang tersering adalah pada mayat yang tenggelam. Terlepas dari waktu sejak kematian, pembentukan adiposera pada mayat manusia yang terkubur itu bergantung pada berbagai faktor, di antaranya seperti lokasi geografis tempat penguburan, musim penguburan, vegetasi di tempat penguburan, kedalaman kuburan, kolonisasi serangga pada mayat sebelum penguburan, dan antropogenik lainnya. Tahap awal adiposera dapat terjadi segera setelah kematian, namun pembentukan lebih lanjut itu membutuhkan waktu berminggu-minggu. Setelah terbentuk, adiposera ini akan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Mungkin sekian dari saya, materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan nama saya Agung Debara Jendra Widiagung dengan 3 digit NIM terakhir 175. Di sini saya melanjutkan presentasi mengenai mekanisme dari terbentuknya adiposera, yang mana mekanismenya dimulai dari saponifikasi atau pembentukan sabun, yang mana pada pembentukan sabun ini akan tercipta atau terbentuk sabun yang tidak larut dalam air, ya, yang mana itu terbentuk ketika beberapa asam lemak dari lemak dihidrolisis dan digabungkan dengan ion logam divalen seperti Ca21 dan juga Mg21. Nah, selanjutnya barulah masuk ke pembentukan dari asam lemak hidroksi, yang mana beberapa OHFA atau asam lemak hidroksi ini spesifik dengan titik leleh lebih tinggi yang diketahui ada dalam adipositi, di mana pada sebuah penelitian mengatakan bahwa itu adalah asam alfa monohidroksitera. Lemak manusia itu mengandung 10% asam linoleat dari lemak, total asam lemak. 10 OHDA yang berasal dari asam linoleat itu telah dikonfirmasi terdapat dalam adiposera, yang mana menunjukkan bahwa pada pembentukan adiposera itu ada mekanisme terbentuknya dari asam lemak hidroksi atau OHFA itu sendiri. Selanjutnya adalah pembentukan oxofatty acid. Nah, pada oxofatty acid ini memang tidak terdapat pada semua jaringan, pada sebuah penelitian itu tidak terdapat pada semua jaringan adiposela, dan juga kelimpahannya itu berkisar antara 1-2% saja dari total asam lemak. Walaupun kemungkinan mekanismenya itu tidak terlalu berdampak besar karena jumlahnya yang sedikit, namun tetap saja pembentukan oxofa tergolong dari tahap atau mekanisme terbentuknya adiposera. Nah, yang terakhir adalah pembentukan dan stabilisasi dari adiposera itu sendiri, yang mana titik leleh asam stearat 10 hidroksi itu merupakan senyawa utama dari OFA, yaitu 78,5 sampai 79,5 derajat Celcius, lebih tinggi daripada asam lemak rantai lurus yang sesuai, contohnya asam stearat, sehingga OFA itu memainkan peran penting dalam pembentukan dan stabilisasi adiposera bersama dengan sabun yang tidak larut dalam air tadi. Nah, lalu untuk oxofa sendiri di adiposera memang kecil, namun tetap saja terdapat sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa terkandungnya oxofa pada sampel adiposera yang diujikan. Nah, sehingga di sini perlu dicatat bahwa adiposera dengan komponen yang berbeda akan terjadi tergantung pada kondisi lingkungan yang berbeda di mana jenazah ditempatkan, dan juga adiposera itu terbentuk dalam berbagai kombinasi antara OFA dan oxofa bersama dengan juga sabun yang tidak terlarut. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Ananda Diutrama dengan 3 digit NIM terakhir 224. Sini akan menjelaskan mengenai analisis kimia adiposera.
yang mana penelitian dan analisis kimia pada adiposera ini telah dilakukan sejak tahun 1963 untuk mengetahui lebih jauh mengenai komponen tambahan dari adiposera. Yang mana di sini didapatkanlah beberapa zat-zat kimia dalam adiposera, yakni ada pemisahan dan identifikasi dua jenis asam lemak okso yang ditemukan pada adiposera. Selanjutnya ada identifikasinya sifat kimia asam lemak hidroksi. Selanjutnya adanya 9-kloro-10 medoksi yang merupakan asam heksadesonik dan juga oktadesonik pada adiposera. Selanjutnya ada zat asam propionik, butirat, dan valerik yang berguna untuk mengetahui estimasi waktu setelah kematian. Dan juga terdapatnya beberapa keunikan kontrol lemak subkutan pada adiposera, yakni adanya epikoprostanol, yang mana hal ini akan meningkat seiring dengan estimasi waktu sejak kematian, sehingga dapat digunakan dalam ilmu kedokteran forensik untuk mengetahui estimasi waktu kematian dari seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Madi Palguna Sastra dengan NIM 201. Di sini saya izin melanjutkan presentasi mengenai bab 3 yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Tenggelam merupakan suatu proses kejadian gangguan pernapasan akibat submersion atau immersion dalam cairan. Pada korban mati tenggelam, tak jarang ditemukan pembentukan adiposel. Adiposel atau yang dikenal dengan Great adalah tanda kematian yang terbentuk dari jaringan lunak postmortem, ditandai dengan retensi pemusukan yang menyesuaikan pada keadaan lingkungan sekitar. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pembentukan adiposel di lingkungan akuatik adalah adanya jaringan lemak, lingkungan anaerobik yang lembab dan hangat, serta adanya mikroorganisme pengurai. Proses pembentukan adiposel dimulai dari degradasinya trigliserida yang menyebabkan lemak netral diubah menjadi asam lemak, kemudian dihidrolisis dan dihidrogenasi oleh dekomposisi kimiawi, menghasilkan asam lemak jenuh dan juga tak jenuh. Tahap awal adiposel dapat muncul sesaat setelah kematian terjadi, tetapi pembentukan lebih lanjut membutuhkan waktu berminggu-minggu dan dapat bertahan hingga ratusan tahun. Kondisi adiposel dapat berguna dalam ilmu kedokteran forensik karena membantu dalam mengawetkan bukti, sehingga proses identifikasi dapat berjalan serta membantu untuk menentukan teknik atau senjata yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Yang kedua yaitu saran. Penulis sadar bahwa masih diperlukan banyak kajian dan juga telah literatur secara lebih lanjut, sehingga nantinya mendapat hasil yang lebih ilmiah dan dapat menambah wawasan, khususnya mengenai permasalahan pembentukan adiposel pada korban mati tenggelam. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.